Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji bersama tentang tema kesempurnaan Islam atau cakupan Islam. Ini bagian dari bagian pertama seri bingkai memahami Islam. Agar pemahaman kita tentang Islam itu baik dan benar, sehingga dalam pelaksanaannya nanti menjadi benar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam jangka waktu setengah abad atau 50 tahun sejak diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi, maka kaum muslimin telah berhasil menyebarkan Islam keluar dari Jazirah Arab. Bahkan mereka keluar ke seluruh dunia sebagai dai dan pembawa hidayah. Maka umat Islam dan kekuatan umat Islam saat itu menjadikan Islam sebagai agama yang kuat. Islam sebagai agama yang menang atas seluruh agama sepanjang abad yang lalu. Walau banyak sekali serangan dari musuh-musuh Islam, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka tidak pernah diam. Tapi Islam menjadi agama yang menang dan bisa melaksanakan sebagai rahmatan lil alamin seperti yang dikonsepkan oleh Islam. Itu yang dilakukan oleh umat Islam. Dan Islam ketika menjadi pemenang itu bukan sekedar konsep, tapi Islam memerlukan pembela dan pembawa yang menerapkan Islam secara utuh. Jadi Islam menggerakkan pemeluknya. Ada pembela-pembela yang membela Islam. Ada yang menerapkan Islam sebagai konsep hidup yang dia terapkan secara utuh. Dan baginya seorang muslim, Islam itu menjadi energi yang menggerakkan. Dan energi ini tanpa habis, kecuali kematian. Bagi seorang muslim, Islam seperti itu. Maka ketika sudah seperti itu, seorang muslim menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Apa fungsinya? Ia menjadi unsur perubah. Ketika hadir seorang muslim pada satu tempat, dia akan berubah dari kondisi yang tidak baik menjadi baik. Apabila tempat itu sudah baik, maka dia akan merubah dari yang baik menjadi lebih baik. Apabila sudah baik, maka akan dipertahankan terus agar menjadi baik. Itulah yang dilakukan oleh seorang muslim di masyarakat. Dan peran yang kedua, fungsi yang kedua yang dilakukan oleh umat Islam menjadi rahmat di mana saja mereka berada. Kehadirannya menyejukkan. Kehadirannya menjadi harapan yang baik, menghidupkan, bukan meresahkan. Itu yang menjadi fungsi seorang muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kondisi seperti itu tadi tidak lepas dari paradigma atau pola pikir umat yang memahami Islam dengan proses yang benar, yaitu bahwasanya Islam datang dari Allah sebagai agama yang utuh,
sebuah satu kesatuan. Dia mengandung akidah, dia mengandung ibadah, dia mengandung akhlak, muamalah, dan dia mengandung akhlak. 4 hal tersebut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam itu. Akidah tentang pokok-pokok keyakinan, ibadah tentang pokok-pokok ritual peribadatan bagaimana menyembah Allah, muamalah tentang pokok-pokok bagaimana mengatur antara hubungan manusia dengan manusia, dan yang keempat tentang akhlak, pola ketinggian moral dan etika bagi seorang muslim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu itu dalam bentuk Islam yang seperti itu juga. Rasulullah memahaminya dengan jelas, memahaminya dengan baik, secara komprehensif, dan meliputi semua hal tersebut. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membentuk para sahabat, mendakwahi para sahabat dengan sifat bentukan yang utuh, akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Maka hasilnya bisa kita lihat. Segalanya menjadi indah. Akidahnya baik, ibadahnya benar, muamalahnya bagus, akhlaknya mulia. Luar biasa di situ. Itu yang kita bisa saksikan dari para sahabat. Karena Rasulullah SAW mensibukkan mereka seperti bagaimana yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, pola pikir yang seperti itu tadi mengantarkan umat Islam menuju kepada kemuliaan, al-izzah. Mengantarkan menuju kepada kemenangan, futuh. Dan mengantarkan menuju kepada kegemilangan, an-nasr. Itulah yang tidak ketinggalan juga mengantarkan umat Islam menuju kepada as-sultah, kekuasaan. Padahal kalau kita lihat pada masa itu bangsa Arab itu tidak pernah dianggap ada oleh bangsa-bangsa di sekitarnya di Jazirah Arab. Nah, itu semuanya terjadi karena paradigma pola pikir yang utuh dalam menjalankan ajaran Islam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terjadinya perubahan dari generasi ke generasi, perubahan waktu dari waktu ke waktu, itu juga merubah paradigma umat ini. Paradigma umat lambat laun berubah. Hingga hari ini, perlahan, tapi pasti, pemeluk-pemeluk Islam sedikit demi sedikit meninggalkan ajaran Islam. Seorang mengatakan, "Ana Muslim," tetapi ternyata dalam penerapannya dia tidak menjalankan ajaran Islam. Sehingga muslimun bila musamma. Seorang muslim, tapi bentuknya bukan Islam. La yabqa illa isman. Tidak ada kecuali hanya namanya saja, isinya enggak. Masya Allah. Itulah yang terjadi pada masa dari waktu ke waktu. Dan perubahan paradigma itu, atau bisa kita bilang itu penyelewengan, pemahaman, mengantarkan kepada penyimpangan ideologis. Juga mengantarkan penyimpangan kepada penyimpangan pemikiran. Ini yang terjadi pada umat ini. Saat ini. Nah, kalau kita runut secara sejarah sebenarnya, kalau kita baca sejarah, permulaan penyelewengan paradigma itu secara nyata kelihatan
itu kurang lebih pada pertengahan pertama abad ke-14 Hijriah yang lalu, atau kurang lebih sekitar 1 abad yang lalu. Sedikit demi sedikit berlangsung terus hingga hari ini. 1 abad yang lalu kurang. Sehingga umat Islam kehilangan sultohnya kekuasaan. Dan karena kehilangan sultohnya itu tadi, kekuasaannya mengantarkan umat Islam dalam keterpurukan. Umat Islam menderita tanpa ada yang membela. Kepentingan-kepentingan umat Islam tidak ada yang melindungi. Dan kondisi pemeluk-pemeluk Islam dalam kondisi yang kesulitan, tidak ada yang membela. Tidak ada yang mau bertanggung jawab, Masya Allah. Itu yang terjadi. Keterpurukan. Jadi, di antara sebab daripada keterpurukan tersebut, ya, karena hilang kekuasaan. Karena tidak adanya kekuatan politik Islam. Kekuasaan politik Islam nggak ada, hilang. Politik adalah seni mengatur negara. Ketika seorang Muslim, umat Islam, kehilangan atau tidak ada kekuasaan politiknya, maka yang ada mengatur dengan yang tidak diinginkan oleh Islam. Juga hilangnya kekuasaan dan penyebab keterpurukan itu tidak ada kekuasaan Al-Quran atas hati dan pikiran umat Islam. Jadi umat Islam tidak dikendalikan otaknya dan hatinya oleh Quran. Namanya Muslim, Qurannya diambil dari hati dikeluarkan. Namanya Muslim, Quran di otak dikeluarkan. Karena dikeluarkan dari hati dan otaknya, akhirnya hati dan otak seorang Muslim tadi diisi dengan selain Quran dan selain hadis Rasulullah SAW. Muslimun fikratuhu ghairu islami. Seorang Muslim, tapi pemikirannya tidak Islami. Nah, ini yang ada. Sehingga itulah yang menjadikan umat Islam itu menjadi kondisi yang seperti ini. Dan itulah adanya kekuasaan politik Islam, adanya kekuasaan Al-Quran yang mengatur hati dan otaknya umat Islam, itu sebenarnya yang melindungi kaum muslimin sepanjang abad. Ketika itu tidak ada, maka sudah berarti kaum muslimin tidak ada yang melindungi. Nah, kalau kita cari-cari sebabnya, apa sih yang berubah? Yang berubah, yang nampak nyata kita lihat, moral masyarakat. Moral masyarakat berubah. Yang nampak berubah juga, kalau kita perhatikan, kekuasaan hukum Allah di muka bumi. Jadi, hukum-hukum Allah itu untuk kebaikan manusia. Untuk masalah manusia. Baik itu orang muslim atau non-muslim. Begitu. Ketika seorang non-muslim melaksanakan hukum Allah, bagus. Pasti bagus. Keadilan pasti ada. Diskriminasi pasti hilang. Begitu. Kekuasaan hukum Allah nggak ada di situ. Dan kekuasaan hukum Allah itu banyak. Termasuk misalnya sederhana saja, bagaimana tentang ya pembagian waris itu sederhana. Bagaimana itu? Kenapa pembagian waris itu diatur oleh Allah? Agar di sana ditegakkan keadilan. Adil itu sesuai dengan porsi daripada tanggung jawab seseorang. Juga hukum waris itu diadakan supaya apa? Tidak terjadi kezaliman. Tidak ada yang menzalimi satu pihak dengan pihak yang lain. Dan yang lebih penting dari itu sebenarnya adalah agar kelanjutan keluarga itu berlanjut.
berapa banyak sebuah keluarga hancur, pecah kekeluargaannya gara-gara masalah warisan. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Islam. Berlanjut. Dan yang paling penting ketika sudah dilaksanakan, keberkahan dalam keluarga dan dalam harta. Kalau harta itu berkah, maka luar biasa. Kalau keluarga itu berkah, maka akan luar biasa. Itu contoh sederhana. Kita nggak usah mencari yang contoh-contoh besar lainnya. Apalagi yang lain. Juga apa yang berubah dari masyarakat? Yang berubah penguasaan sistem dan perundang-undangan buatan manusia. Jadi umat Islam tidak lagi kehilangan orientasi. Kalau ada apa-apa, dia tidak mencari apa yang dikatakan oleh Islam untuk saya. Enggak. Yang ada undang-undang buatan manusia. Sementara manusia itu berubah dari waktu ke waktu. Manusia itu berubah moralnya dari waktu ke waktu. Pada 10 tahun yang lalu, sesuatu itu tidak baik, bisa jadi sekarang menjadi baik. Begitu seterusnya, itu manusia. Sedangkan Islam untuk hal yang seperti itu, enggak. Kebenaran, kebaikan diukur oleh konsep Islam. Beda dengan hukum manusia. Sesuatu itu berubah sesuai dengan keinginannya. Sehingga kalau kita lihat kondisi masyarakat Muslim saat ini, Islam terkotak-kotak dalam satu sisi kandungan ajaran Islam. Misalnya umat Islam ada yang memperhatikan masalah akidah saja. Sebagian yang lain hanya perhatikan masalah ibadah saja. Nggak peduli masalah akidahnya. Syirik atau enggak, yang penting sholat. Nah, sholatnya bagus, tetapi ketika tengok akidahnya rusak. Mengandung kesyirikan. Na'udzubillah. Hanya perhatikan masalah muamalah saja. Atau hanya memperhatikan masalah akhlaknya saja. Padahal Islam itu akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Kemudian juga pemahaman masyarakat Muslim itu yang terkotak-kotak juga saat ini. Umat Islam terkotak dalam pemahaman yang sempit dan tidak integral, sebagaimana mestinya sebagai sebuah ajaran Islam. Umat Islam pemahamannya terkotak dalam satu tempat saja, misalnya di masjid. Nah, Islam itu tempatnya di masjid. Kalau sudah keluar dari masjid, ya jangan bawa Islam. Masjid is masjid, business is business. Nah, ini Islam terkotak pada satu tempat saja. Islam juga, pemahaman umat masyarakat Muslim juga, terkotak dalam satu waktu tertentu. Hanya pada hari-hari besar Islam. Oh, hari-hari besar Islam, semarak. Selebihnya nggak ada. Saat Jumatan, pergi Jumatan. Hari-harinya nggak sholat. Saat Lebaran, luar biasa. Dan ketika itu ramai, maka dianggap, oh Islam hebat. Nah, padahal tidak demikian. Hanya waktu tertentu. Juga Islam terkotak dalam peristiwa-peristiwa tertentu kehidupan manusia. Waktu lahiran, nah, pakai Islam. Mengandung diundang ustaz. Waktu pernikahan, cara Islam. Antara kelahiran pernikahan, Islam ditinggal. Pas mati, cara Islam. Pernikahan sampai kematian, bukan Islam yang dipakai. Sehingga Islam hanya terkotak dalam peristiwa-peristiwa tertentu saja. Ini pemahaman masyarakat kita saat ini. Atau misalnya Islam terkotak dalam pojok kehidupan saja. Satu sisi dimensi kehidupan. Misalnya dari sisi rohani saja. Tapi dia mengabaikan materi. Dia mengabaikan intelektualnya, fikriyahnya. Dan mengabaikan sisi fisik dan sisi-sisi lainnya. Atau sebaliknya. Intelektualnya ditingkatkan, manusianya kecil. Begitu seterusnya.
Ini pemahaman masyarakat yang berkota-kota. Akibat daripada paradigma yang menyimpang dan pemahaman yang parsial tadi itu, maka umat Islam terpecah belah. Umat Islam dilanda kemiskinan dan keterlantaran. Umat Islam juga mengalami ekstremisme, baik terlalu ketat, efrot, berlebihan, ataupun tafrid, terlalu memudahkan dan menggampangkan. Juga umat Islam akibatnya daripada pemahaman yang seperti itu tadi, mudah diadu domba. Nah, juga akibat dari paradigma yang menyimpang dan pemahaman yang parsial tadi, umat Islam tertimpa penyakit fanatisme. Bahkan lebih dari itu, fanatisme buta atau fanatisme yang membabi buta. Kalau sudah membabi buta itu parah banget. Dan berikutnya, akibat daripada paradigma menyimpang dan pemahaman yang parsial tadi, umat Islam terbelakang. Dan akhirnya, eksistensi ideologis umat Islam roboh. Jadi, ideologi Islam itu tidak ada lagi pada umat Islam. Namanya Islami, tetapi ideologinya bukan Islam. Apa sebab pemahaman yang salah? Penyebab daripada pemahaman dan kesalahan dalam pemahaman ini ada dua paling tidak. Yaitu pertama, disebabkan karena eksternal, dan yang kedua karena penyebab internal. Eksternal yang terjadi dari luar umat Islam, dan internal dari diri dalam umat Islam ini sendiri. Dari eksternal, kenapa bisa sampai jadi seperti itu? Di antaranya adalah intervensi asing. Para pembelanja Islam, bangsa-bangsa pembelanja Islam, dan umat Islam mengintervensi kekuasaan umat yang sudah dilemahkan sebelumnya. Juga adanya perang ideologis. Mereka punya ideologi, umat Islam punya ideologinya. Perang ideologi ini beda dengan perang fisik atau militer, persenjataan beda. Juga sebab eksternal itu dikarenakan karena dominasi militer juga. Bangsa-bangsa Muslim yang misalnya sudah jatuh diinvasi secara militer, maka ya sudah menjadi pemahaman yang salah. Karena biasanya orang yang menang itu, apapun yang dilakukan diikuti orang yang kalah. Umat Islam kalah, mereka yang menang, ya sudah. Akhirnya mereka umat Islam mengikuti. Minder dengan keislamannya. Sebab eksternal yang lain diantaranya setelah kekalahan militer, penjajahan dan pendudukan. Ketika terjadi penjajahan, pendudukan, ya sudah. Jadi pemahaman pasti berubah. Belum lagi terjadi perang ekonomi. Dan sekarang ini perang budaya yang lebih dominan. Semua itu tadi menjadikan pemahaman umat Islam berubah. Itu dari sebab eksternal. Sedangkan dari sebab internal, yang menjadikan pemahaman umat Islam ini berubah, diantaranya karena umat Islam melaksanakan Islam tidak dimulai dengan ilmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Allah mengajarkan, menuntut kita untuk bertauhid dan mengharamkan kita syirik.
Dan kita tidak boleh syirik sama sekali. Tidak boleh melaksanakan syirik 1 tahun pun seumur hidup. Jangankan 1 tahun, 1 bulan pun juga tidak boleh. Sengaja melaksanakan syirik, jangankan 1 bulan, 1 pekan pun tidak boleh. Jangankan 1 pekan, 1 hari pun tidak boleh. 1 jam pun tidak boleh. 1 detik pun sengaja. Syirik menyekutukan Allah tidak boleh. Sehingga tauhid itu harus segera dilaksanakan. Tidak boleh ditunda. Namun, di situ Allah SWT meminta kepada kita untuk fa'lam. Ketahui, belajar dulu. Supaya benar. Nah, ini umat Islam. Jazakumullah khairan orang tua kita yang sudah mengajarkan kita Muslim. Kita lahir kebanyakan di antara kita sebagai seorang Muslim. Alhamdulillah. Maka tugas kita seharusnya menyempurnakan usaha orang tua kita tadi dengan mempelajari Islam seperlu yang kita perlukan. Begitu. Sehingga melaksanakan Islam secara keilmuan, dengan ilmu. Nah, ini yang terjadi enggak? Umat Islam melaksanakan keislamannya tidak dimulai dari ilmu. Akhirnya apa? Pemahamannya salah. Juga sebab internal, ya. Karena banyak di antara umat Islam itu tadi yang tidak paham dengan Islam mengadopsi pemikiran-pemikiran non-Muslim dan pemikiran-pemikiran yang parsial yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam. Orang yang nggak suka dengan Islam karena di situ senjata mereka. Maka berikutnya dari penyebab internal pemahaman yang menyimpang tadi, ketidaksempurnaan ilmu agamanya. Sehingga menganggap Islam itu hanya satu sisi yang dia pahami saja. Dia paham Islam. Orang itu mengkaji fikih. Nah, yang dia lihat, Islam itu berarti fikih saja. Ini kan parah. Tidak sempurna. Atau orang itu mengkaji akhlak, tasawuf. Sehingga apa? Islam itu ya tasawuf saja. Nah, di sini. Ilmunya nggak sempurna. Juga penyebab internal dari pada umat Islam yang menjadikan pemahaman tadi menyimpang, yang parsial tadi itu, karena tidak berjaya menjalani tuntutan Islam secara utuh. Allah SWT menurunkan kepada kita agamanya. Dan kita pasti mampu untuk melaksanakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pasti berikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan. Dan ketika kita melaksanakan agama itu, yang dituntut dari kita adalah melaksanakannya semampu kita. Tapi, selain melaksanakan semampu kita, kita harus paham bahwasanya agama itu utuh seperti itu. Agama itu 100%. Nah, kalau kita mampu melaksanakannya baru 70%, ya nggak masalah. Tapi kita harus paham itu 100%. Yang jadi problem kita, umat ini, dia mampunya melaksanakan 70, akhirnya apa? Mengklaim 70% inilah Islam itulah. Ini rusak namanya. Kemudian penyebab internal yang lain, kemauan yang lemah dari umat ini untuk menambah ilmu. Sehingga mencari Islam seenak nafsunya saja. Ya, sudah sering saya ungkapkan ya. Banyak di antara kita ini menjadi Muslim, tahu agama, belajar agama, SD, SMP, SMA. Kemudian kuliah 1 semester. Selanjutnya, nggak ada lagi. Menambah pengetahuan nggak ada. Bahkan tidak sedikit ya. Ilmu agama kita yang kita laksanakan ini adalah ilmu SD dulu. Terima kasih jazakumullah khairan kepada guru-guru kita di SD yang mengajarkan kita tentang Islam. Tapi sungguh kebangetan ketika
kita setelah itu tidak menambah apa yang sudah mereka berikan. Yang salah bukan mereka, tapi yang salah kita. Kita menjadi orang besar. Kita menjadi orang hebat. Kita menjadi penguasa. Kita menjadi direktur. Tapi ilmu agamanya SD. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian juga penyebab daripada pemahaman yang parsial tentang Islam ini tadi. Karena jauh dari ulama. Tidak mau minta bimbingan dari ulama. Ulamanya jauh, dijauhi. Padahal yang tahu tentang agama ya ulama yang belajar agama Islam. Begitu. Kemudian juga yang menjadi penyebab daripada pemahaman yang menyimpang, yang parsial tadi, jauh dari logika. Logika kita tidak pakai. Tapi yang kita ikuti adalah perasaan. Contoh saja. Perasaan. Ini yang terjadi di sana. Pemerintah sudah menghimbau kita sholat di rumah. Sementara kita tidak sholat Jumat di masjid. Karena dalam rangka untuk melindungi nyawa kita dari penyebaran virus COVID-19. Virus corona. Ulama sudah menfatwakan. Kemudian para ilmuwan, ya, ilmuwan tentang penyakit pandemi, mereka sudah mengatakan, memang perlu seperti itu. Apa yang terjadi pada kita, masyarakat? Nggak enak, perasaan rasanya lah. Kita beragama itu bukan dengan perasaan, tapi kita beragama itu pakai ilmu dan pakai logika. Kalau logikanya ulama sudah mengatakan, kita sholat di rumah, kita tidak Jumatan dulu, karena kondisi darurat, ya sudah kita ikuti. Jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, perasaan itu nggak ada batasnya. Dan agama bukan perasaan. Tapi ilmu dan logika. Kaum muslimin, rahimakumullah. Namun, sekarang ini kesadaran umat mulai ada. Bahwasanya gerakan-gerakan, aktivitas-aktivitas yang jauh dari Islam atau praktek-praktek yang jauh dari Islam, praktek sosial yang jauh dari ajaran Islam, itu mengantarkan kepada keterpurukan. Dan penyimpangan itu tadi hanya mengantarkan umat ini pada penderitaan dan kemunduran. Itu alhamdulillah mulai disadari. Maka yang diperlukan oleh umat Islam saat ini adalah panduan, pedoman yang mengawal umat Islam dari segala yang menjadikan keterpurukan tadi. Panduan dan pedoman itu yang menjamin keamanan, menjamin keimanan, menghilangkan derita, dan menghilangkan kesengsaraan. Dan semua itu tadi tidak ada jalan lain kecuali kembali sebagai umat muslim kepada bagaimana panduan kita, yaitu Islam menjadi sumber inspirasi kita. Sehingga Islam harus dipahami oleh umat ini sistem kehidupan yang menyeluruh, yang mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Antara bangun tidur dan tidur lagi, di situ kita menikah, di situ kita melahirkan anak, di situ kita belajar, di situ kita bernegara, di situ kita bermuamalah. Itulah yang terjadi. Sehingga itu yang harus kita pahami.
Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh, yang mencakup semua aspek kehidupan. Dan kunci kemenangan umat ini ternyata adalah kembali kepada panduan Allah Subhanahu wa taala dan panduan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam memahami Islam. Yaitu yang mana? Pemahaman yang Islam yang integral. Pemahaman Islam yang sempurna, pemahaman Islam yang utuh, integral, dan menyeluruh, yang mencakup semua aspek kehidupan, dan harus dilaksanakan semuanya. Jadi pemahaman seperti apa? Yang sempurna, yang utuh, integral, menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan, dan harus dilaksanakan semuanya, sedikit demi sedikit, semampunya. Itu pemahaman. Sehingga kalau kita definisikan secara aplikatif, Islam itu seperti apa? Islam definisi secara aplikatif. Islam adalah sebuah sistem atau aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dia adalah kekuasaan dan negara atau pemerintahan dan rakyat. Dia juga moralitas dan kekuatan atau kasih sayang dan keadilan. Dia juga peradaban dan perundang-undangan atau ilmu pengetahuan dan peradilan. Dia juga materi dan sumber kekayaan alam atau kerja dan kekayaan. Dia juga jihad, perjuangan, dan dia juga dakwah, yaitu tentara dan pemikiran yang mendakwahkan agama dengan pemikiran yang sesuai dengan pemikiran Islam. Yang lebih penting dari itu, agama Islam ini dia adalah akidah yang murni dan ibadah yang benar. Semuanya harus mencakup itu semua. Nah, pemahaman yang utuh dan definisi yang aplikatif tadi itu ada tuntutan yang harus kita penuhi kalau kita ingin seperti itu. Apa tuntutan itu? Tuntutan pemahaman yang integral itu harus dimulai dengan ilmu. Jadi, ketika kita ingin memahami Islam, kita juga perlu belajar Islam lagi. Kita perlu ketahui. Ya, ilmu ini mungkin suatu saat kita akan jelaskan. Dan yang kedua, tuntutan pemahaman yang integral itu diaplikasikan dalam hidup. Jadi bukan hanya sekedar konsep tok, tapi dilaksanakan dalam kehidupan. Nah, kemudian juga tuntutan dari pemahaman yang integral ini tadi, ya, ada konsekuensi yang harus kita lakukan, dimulai secara gradual. Sedikit demi sedikit. Kita tidak disuruh mengaplikasikan semuanya, langsung tidak. Tapi semampu kita. Sedikit demi sedikit. Tapi udah utuh. Pemahamannya utuh dulu. Kita tidak dituntut untuk dipaksakan yang nggak mampu kita laksanakan. Enggak. Tapi kita harus pahamnya secara utuh. Namun pelaksanaannya harus gradual, pelan-pelan. Dan tuntutan pemahaman integral ini juga, ajaran Islam itu tadi, harus konsisten dalam pelaksanaan. Kita harus konsisten dalam pelaksanaan agama ini. Ya. Pekerjaan yang sedikit, tapi kita laksanakan terus-menerus secara konsisten, itu lebih baik daripada banyak, tapi hanya sekali. Khairul a'mali ma qalla madal khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan, kata Rasul, adalah perbuatan yang dawam, yang konsisten, sekalipun sedikit. Itu yang perlu dari kita, konsistensi. Kemudian juga tuntutan pemahaman yang integral tadi
Kita harus melaksanakan Islam sesuai dengan kemampuan. Kita diminta untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Islam sudah saya bilang sebelumnya 100. Kita punya baru 30, laksanakan yang 30 itu. Tapi pemahaman kita harus 100. Jadi kita bukan melaksanakan Islam semau kita, tapi semampu kita. Apabila setelah 30 kita bisa 31, laksanakan 31. Begitu seterusnya. Itu melaksanakan Islam sesuai dengan kemampuan. Kemudian juga tuntutan dari pemahaman yang integral ini bekerja, berbuat dari realita menuju kepada idealita. Jadi kita bertolak dari bagaimana kondisi kita, mampu kitanya apa. Dari situ dimulai. Sehingga di situ kita tidak dituntut ideal. Ideal itu 100. Kita bisanya baru 5, ya sudah 5. Tapi kita bekerja sedikit demi sedikit untuk menuju kepada 100. Begitu. Jadi bekerja, beramal, berbuat dari realita menuju kepada idealita. Kemudian juga tuntutan pemahaman integral ini, kita harus melaksanakan ajaran Islam itu dengan bekerja sama dengan semua unsur masyarakat Muslim. Artinya, di masyarakat Muslim itu ada yang melaksanakan satu sisi agama. Sudah, kita harus bisa kerjasama dengan mereka. Begitu. Jadi, dengan kita bekerja sama nanti, maka sedikit demi sedikit, maka pelaksanaan keislaman itu tadi akan menjadi utuh. Harus sabar dalam hal ini. Oleh karena itu, maka dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan ajaran Islam itu tadi yang pemahaman yang utuh tadi harus diterapkan dengan urutan yang seperti saya sebutkan tadi, maka menuntut dari seorang dai Muslim, seorang Muslim itu harus bersikap lapang dada dengan perbedaan cabang. Kita pasti ada perbedaan. Ketika perbedaan itu ada masalah cabang yang bukan pokok, ya kita harus lapang dada. Jangan sempit dada. Kita harus besar hati. Jangan kecil hati. Kita juga harus sabar melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sabar itu tidak ada batas. Terus lakukan. Terus lakukan. Karena pahala sabar itu memang nggak ada batasnya juga. Juga seorang dai Muslim harus sabar membimbing masyarakat. Jangan merasa putus asa. Masyarakat nggak bisa dibimbing lagi. Udah kabur Nah, salah kalau kita berlaku seperti itu. Atau stres. Seorang dai stres karena tidak berhasil membimbing masyarakat. Nah, itu karena nggak sabar. Kemudian juga seorang dai Muslim, aktivis Muslim, harus sabar menjalani proses. Tidak boleh tergesa-gesa. Kalau kita bicara proses, berarti proses itu memerlukan waktu. Dan waktu itu bisa pendek, bisa sedang, bisa panjang sekali. Makanya, kita sering mendengar para ustadz-ustadz, para tokoh-tokoh dai itu, jangan mengukur dakwah itu dengan umur kita. Tidak boleh. Bisa jadi seseorang dalam sebuah masyarakat, kita ibaratkan Islam itu sebuah bangunan rumah yang utuh, orang itu hanya bisa meletakkan batu pertama saja, sudah nggak apa-apa. Kita tidak mesti harus membangun sekaligus, enggak. Jadi harus proses, sabar. Jangan tergesa-gesa. Itulah yang mesti dilakukan sikap seorang dai Muslim. Melapangkan dada dengan perbedaan,
sabar melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sabar membimbing masyarakat, sabar menjalani proses, dan tidak boleh tergesa-gesa dalam hal ini. Sebagai penutup, semoga Allah SWT mengaruniakan kepada kita pemahaman yang integral, pemahaman yang utuh, sehingga kita bisa mendapatkan keindahan Islam itu juga secara utuh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.